Kalian masih ingat dengan peristiwa pembubaran ibadah di gereja yang ada di GMS, yang ada di Kabupaten Bantul? Kalau Opung Parabela masih ingat. Kenapa bilang? Karena kejadiannya baru 1 minggu. Baru 1 minggu, kayak mana lupanya itu? Dan kebetulan tanggal 25 Mei, 1 hari setelah kejadian, Opung Parabela ulang tahun. Opung Parabela ulang tahun tanggal 25, kejadian tanggal 24 Mei. Ya mungkin sebagian dari kalian pasti ada yang lupa. Tapi yakin aku, jemaat dari GMS itu satu pun gak ada yang lupa itu. Karena setiap hari mereka berdoa terus. Mereka berdoa untuk gereja mereka. Mereka bahkan berdoa untuk orang yang menganiaya mereka. Karena sejatinya itulah yang diajarkan di dalam kekristenan. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi yang paling tinggi kau tahu kalian ya, kasihilah musuhmu. Itu yang paling berat. Itu paling berat. Aduh, kalian tahu respon masyarakat banyak yang kesal. Karena apa? Gereja didesak dibikin izin. Gereja didesak disuruh melengkapi izin-izinnya. Tapi yang mengintimidasi mereka nggak diproses. Yang mengintimidasi mereka nggak diproses. Ibadah dibubarkan, pelaku tak ditangkap, gereja dimintai lengkapi perizinan. Mau sampai kapan kita kayak gini? Ada organisasi masyarakat meributi gereja gara-gara nggak ada izinnya. Seolah-olah organisasi masyarakat itu punya izin untuk meributi gereja yang tak berizin. Sejak kapan masalah perizinan gereja menjadi hak ormas untuk mengatur-ngaturnya? Itu urusan pemerintah, bos. Anda dimintai tanda tangan bukan berarti Anda berhak menyebabkan keributan. Abang udah lupa ya bang, abang tinggal di mana? Indonesia nih bos. Indonesia. Negara 62. Ya, tapi jujur aja lo bilang sama kalian, ya kan? Sebetulnya ya bukan umat Kristen yang minoritas, bukan umat Buddha yang minoritas, bukan juga umat Hindu yang minoritas. Aku kasih tahu sama kalian ya, sebetulnya kaum-kaum radikalis inilah yang minoritas. Kaum radikalis, kaum intoleran yang tidak mau bersentuhan, tidak mau berbaur, tidak mau bersatu dengan agama lainnya. Inilah sebetulnya yang kaum minoritas. Tapi aku herannya polisi kok takut ya sama kaum minoritas. Padahal mereka jumlahnya nggak seberapa. Tapi kenapa polisi takut sama kaum minoritas? Kalau memang polisi takut, minta tolonglah dulu. Kalau bisa minta tolong, turun tangan dulu yang hijau-hijau warna loreng-loreng itu. Kalau bisa, yang warna hijau loreng-loreng itu kalau bisa turun. Aduh, tapi ada kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Ya, ternyata hal ini ditanggapi oleh Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasanya ini tahapnya sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, inilah kepolisian ini, no viral, no justice. Kalau nggak berbui-bui, nggak berbusa-busa mulut kita netizen ini, biar tahu kalau nggak diproses. Dibiarkan aja itu melanglang buana, dibiarkan aja itu entah kemana-mana keluyuran itu. Terkait kasus dugaan gangguan kegiatan ibadah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, dapat kami sampaikan update penanganannya sebagai berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, Ya. penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara Yes. dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Wow, keren. Penyidik juga sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 16 orang saksi. Kami menegaskan kembali bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi
Siap. Sehingga Polda DIY tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan, intimidasi, Yes. maupun aksi pihak yang mengganggu jalannya kegiatan peribadatan. Kami juga tak lupa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi Siap. oleh video atau narasi-narasi yang beredar di media sosial yang sifatnya provokasi. Iya. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kalau bisa Pak, kalau bisa yang duluan ditahan itu, yang duluan diperiksa itu, kalau bisa yang duluan ditangkap itu, yang badannya tinggi besar yang pakai masker. Hah? Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang katanya mau bakar gereja Pak. Yang dua, baru ada satu lagi mendorong-dorong Pak. Yang tiga itu dulu Pak amankan Pak. Yang di belakang pakai baju ada tulisannya FJI, Front Jihad Islam. Tolong dulu Pak, karena kami khawatir ya kalau mereka masih keluyuran, mereka tidak diperiksa, mereka tidak ditahan, mereka akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya. Itu dia, ya no viral no justice. Kalau nggak viral nggak ada keadilan. Disinilah kita sebagai masyarakat punya peran serta bagaimana ya kita itu ambil andil di dalam penegakan hukum. Betul. Kalau ku bilang sama kalian, tapi Pak, minta maaf Bapak Kapolda minta maaf. Kami bikin konten seperti ini bukan sedang memprovokasi. Bukan sedang dalam rangka memprovokasi. Tapi kami menginginkan keadilan bagi kaum yang teraniaya. Tengok kemarin biar tahu kalian bersuara kita ya kepada salah satu siswi yang kemarin itu kita viralkan ya. Gara-gara dia itu gagal menjadi paskibraka tingkat nasional, ya nggak tahu gara-gara apa, katanya gara-gara nggak bisa bahasa daerah. Banyak mengalir simpati kepadanya biar tahu kalian dapat beasiswa dia ke negara Cina. Dapat beasiswa. Bayangkan kalian tidak mendapatkan penghargaan dari negara sendiri, negara lain yang memberikan penghargaan. Memalukan. Kepada panitia seleksi sampai saat ini aku bilang sama kalian, memalukan. Terserah, ini bukan provokasi, ini bukan bentuk provokasi, tapi ini bentuk melawan ketidakadilan. Begitu juga, Bapak, kalau kami bersuara seperti ini, netizen bersuara seperti ini artinya kami bukan sedang memprovokasi, bukan. Tapi kami ingin menuntut bagaimana supaya aparat penegakan hukum, ya, aparat penegak hukum itu bertindak adil. Bapak kan bukan cuma milik satu orang aja kan, bukan milik agama tertentu kan, bukan milik sekelompok masyarakat tertentu kan. Bapak itu milik rakyat Indonesia Pak.